وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqil hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV, pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam program acara Fatwa Seputar Anak, di mana yang lalu kita telah membahas penetapan syariat terhadap janin terkait dengan penjagaan ataupun perhatian syariat terhadap harta warisan dan juga berupa harta wakaf yang nanti akan kita bahas, yang memang ditujukan kepada si janin. Itu akan dijaga hak tersebut oleh syariat. Yang lalu telah kita bahas terkait dengan cara pembagian warisan jika si janin belum lahir. Caranya apabila memang ahli waris tersebut tidak ada pengaruh jatahnya dengan keberadaan si janin, baik janin nanti lahir dalam keadaan hidup maupun lahir dalam keadaan mati, tidak ada perubahan jatah, maka diberikan jatah mereka. Apabila si ahli waris dia memiliki dua kondisi, apabila ada janin dia nggak dapat, apabila janin ini lahir dia tidak dapat, dan apabila janin ini tidak lahir ataupun gugur meninggal maka dia dapat, maka untuk sementara dia tidak diberikan. Untuk sementara dia tidak diberikan. Seperti saudara misalnya, saudara si mayit. Apabila seorang suami meninggal, dia punya saudara-saudara, baik saudara kandung atau saudara seayah atau saudara seibu. Kemudian dia punya istri yang sedang hamil, maka ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, saudaranya ini dia bisa tidak mendapat, atau kita ganti yaitu paman misalnya, paman si mayit misalnya,
paman si mayit. Paman si mayit ini ya seorang meninggal, kemudian dia punya satu orang paman kandung, kemudian seorang istri yang sedang hamil. Si paman ini mendapatkan jatah warisan dari keponakannya, itu si suami tadi, tergantung dengan si janin. Ya, tergantung dengan si janin. Apabila ternyata janin yang lahir ini laki-laki, maka dia nggak mendapat. Tapi kalau dia lahirnya perempuan, maka si paman dapat. Nah, demikian. Jadi karena dia ada dapat jatah antara dapat dan tidak dapat, maka untuk sementara tidak diberi jatahnya sampai jelas lahirnya si janin. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Ya kalau seandainya janinnya ternyata lahir tanpa gugur atau mayit, lahir dalam keadaan mayit, maka si paman akan mendapatkan sisa harta sobah. Apabila si ahli waris memiliki beberapa keadaan, 2 atau lebih, ya, dengan yang terkait dengan keberadaan si janin, maka si ahli waris tersebut untuk sementara diberikan jatah yang paling sedikit. Untuk sementara diberikan jatah yang paling sedikit sampai jelas si janin lahir. Demikian ikhwah. Seperti seorang mayit meninggal dunia, dia meninggalkan seorang istri, dia tidak punya anak, hanya dia meninggalkan seorang istri yang sedang mengandung. Ya, jatah istri ini terkait sekali dengan si janin. Kalau si janin lahir dengan sehat walafiat, istri akan dapat 1/8. Kalau ternyata si janin lahir dalam keadaan mayit ataupun dia meninggal dunia, maka si istri akan mendapatkan 1/4. Oleh karena itu, karena kondisi jatah si istri terkait dengan lahir ataupun hidup dan tidak hidupnya si janin, ya, maka diberikan dia jatah yang paling sedikit, yaitu 1/8. Jika ternyata si janin lahir dalam keadaan mayit, qadrallah, dia lahir dalam keadaan mayit atau dia gugur, maka yang tadi jatah sudah 1/8, seharusnya kan 1/4, karena nggak punya anak, maka diberikan 1/4, diberikan 1/8 lagi, jadi totalnya menjadi 1/4. Demikian. Jadi syariat itu menetapkan bahwasanya tetap memberikan, menyediakan jatah maksimal untuk si janin dan jatah minimal untuk ahli waris yang lain sampai jelas kedudukan si janin. Apakah dia lahir dalam keadaan hidup ataukah lahir dia jenis kelaminnya laki atau perempuan, itu semua berpengaruh terhadap jatah ahli waris yang lain. Demikian, ini sebagaimana yang telah kita bahas. Kemudian sudah kita bahas juga bahwasanya kapan bayi itu melahir, kapan bayi itu bisa mewariskan dan diwariskan, yaitu Rasulullah menyebutkan apabila si janin itu menangis. Idza stahalla sarikhon, apabila dia menangis. Para ulama menyebutkan menangis itu merupakan salah satu tanda kehidupan yang ada pada si janin. Oleh karena itu, semua tanda-tanda kehidupan yang ada pada si janin itu juga hukumnya sama dengan menangis. Seperti nampak matanya kedip-kedip misalnya, atau nampak perutnya kembang kempis misalnya, dadanya kembang kempis, tandanya bernafas, itu menunjukkan ada kehidupan. Demikian ikhwafiddin. Jadi kalau sudah terlihat ada tanda kehidupan, maka bayi yang baru lahir tersebut, ya, dia bisa mewarisi dan bisa diwarisi.